Pernah nggak kamu merasa hidup ini terus berjalan, tapi kamu sendiri seperti tertinggal di belakang? Semua orang terlihat punya arah, punya tujuan, sementara kamu masih berdiri di tempat yang sama, bingung harus melangkah kemana. Kamu bangun pagi, menjalani rutinitas, tersenyum di depan orang lain, tapi di dalam hati ada rasa kosong yang nggak bisa kamu jelaskan. Kadang kamu capek, bukan karena terlalu banyak yang kamu lakukan, tapi karena terlalu banyak yang kamu pikirkan. Dan yang paling berat, kamu mulai bertanya, sebenarnya aku ini siapa? Kenapa aku merasa lemah di saat semua orang terlihat kuat? Kalau kamu pernah ada di titik itu, maka video ini bukan sekadar untuk didengar tapi untuk dirasakan. Menjadi kuat bukan berarti kamu nggak pernah merasa lemah. Justru sebaliknya, orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang sudah terlalu sering merasa hancur, tapi tetap memilih untuk bangkit. Kita sering salah paham. Kita pikir kekuatan itu berarti selalu tegar, selalu yakin, selalu tahu apa yang harus dilakukan. Padahal kenyataannya, hidup itu penuh ketidakpastian. Kamu akan kehilangan arah, kehilangan orang, bahkan kehilangan versi dirimu sendiri. Dan di titik itu kamu mulai sadar bahwa kekuatan bukan tentang terlihat baik-baik saja, tapi tentang tetap berjalan meskipun kamu tahu langkahmu berat. Kita hidup di dunia yang menuntut kita untuk selalu baik-baik saja. Media sosial, lingkungan, bahkan orang terdekat kita, semuanya seperti diam-diam memberi tekanan bahwa kita harus kuat setiap saat. Tapi tidak ada yang benar-benar mengajarkan bagaimana cara menghadapi rasa hancur itu sendiri. Kamu overthinking, kamu merasa sendirian, kamu merasa tertinggal, dan kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Padahal sebenarnya, itu adalah bagian dari proses menjadi manusia. Tidak semua orang berani mengakuinya, tapi hampir semua orang pernah merasakannya. Disinilah sudut pandang Stoik mulai masuk. Stoik mengajarkan sesuatu yang sederhana tapi sulit diterima. Tidak semua hal bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang memperlakukanmu. Kamu tidak bisa mengontrol masa lalu, dan kamu juga tidak bisa memastikan masa depan akan berjalan sesuai rencana. Tapi kamu selalu punya satu hal yang bisa kamu kendalikan, yaitu bagaimana kamu merespons semua itu. Dan disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Bukan pada apa yang terjadi, tapi pada bagaimana kamu memilih untuk menyikapinya. Masalahnya, banyak dari kita terlalu fokus pada hal-hal yang di luar kendali. Kita memikirkan apa kata orang, kita menyesali masa lalu, kita takut dengan masa depan. Akhirnya kita lelah sendiri, bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita memikul beban yang sebenarnya bukan milik kita. Coba kamu pikirkan, berapa banyak energi yang kamu habiskan hanya untuk memikirkan sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, dan berapa sedikit energi yang kamu gunakan untuk memperbaiki dirimu sendiri. Menjadi kuat berarti belajar melepaskan. Bukan berarti kamu menyerah, tapi kamu mulai memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang harus dibiarkan pergi. Tidak semua hal harus kamu tahan. Tidak semua orang harus kamu pertahankan. Ada saatnya kamu harus menerima bahwa beberapa hal memang tidak ditakdirkan untuk tetap ada dalam hidupmu. Dan itu tidak apa-apa, karena kehilangan juga bagian dari proses membentuk dirimu menjadi lebih dewasa. Realita hidup dewasa itu sederhana tapi berat. Tidak ada yang benar-benar datang untuk menyelamatkanmu. Kamu bisa mendapat bantuan, kamu bisa mendapat dukungan, tapi pada akhirnya, kamu tetap harus berdiri dengan kakimu sendiri. Ini mungkin terdengar menyakitkan, tapi justru disitulah kamu mulai menemukan kekuatanmu. Ketika kamu sadar bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu. Kesepian adalah bagian yang tidak terhindarkan dari proses ini. Ada fase di mana kamu merasa sendirian, bahkan di tengah banyak orang. Kamu mulai menjauh, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sedang mencoba memahami dirimu sendiri. Dan di momen-momen sepi itu, kamu akan mulai melihat dengan lebih jelas siapa dirimu sebenarnya, apa yang benar-benar penting, dan apa yang selama ini hanya kamu kejar karena tekanan dari luar. Kekuatan juga datang dari menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu adil. Kamu bisa sudah berusaha sebaik mungkin tapi tetap gagal. Kamu bisa tulus tapi tetap disakiti. Dan itu bukan berarti kamu kurang baik.
bukan berarti kamu tidak cukup. Itu hanya berarti hidup memang seperti itu. Dan ketika kamu berhenti berharap semuanya harus berjalan sempurna, kamu akan mulai merasa lebih tenang. Dari situ kamu mulai membangun dirimu perlahan. Bukan dengan cara yang instan, tapi dengan konsistensi kecil setiap hari. Kamu belajar mengatur pikiranmu, kamu belajar mengontrol emosimu, kamu belajar untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang tidak penting. Ini bukan proses yang cepat, tapi justru karena itulah hasilnya akan lebih kuat. Kamu tidak lagi rapuh seperti dulu, karena kamu sudah melewati banyak hal yang dulu kamu pikir tidak akan bisa kamu hadapi. Pada akhirnya, menjadi kuat bukan tentang menghilangkan rasa sakit, tapi tentang berdamai dengannya. Kamu tetap bisa merasa sedih, tetap bisa merasa lelah, tapi kamu tidak lagi dikendalikan oleh itu semua. Kamu mulai mengenal dirimu sendiri, menerima kekuranganmu, dan berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Dan di titik itu kamu akan sadar bahwa selama ini yang kamu cari bukanlah kekuatan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Jadi kalau hari ini kamu merasa lemah, merasa kehilangan arah atau merasa sendirian, itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari prosesmu menjadi lebih kuat. Jangan buru-buru ingin menjadi versi terbaik dirimu. Nikmati prosesnya, hadapi rasa sakitnya, dan pelan-pelan bangun dirimu kembali. Karena suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan sadar, semua yang kamu lalui hari ini adalah alasan kenapa kamu bisa menjadi sekuat itu. Kalau kamu merasa video ini relate dengan hidupmu, jangan lupa untuk share ke orang yang juga mungkin sedang berjuang diam-diam. Kita semua sedang berproses dan kamu tidak sendirian.